Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan kebenaran firman-Nya, namun kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan untuk kami bisa duduk diam dan juga menikmati Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Biarlah dalam waktu ini Tuhan boleh menunjukkan dan juga memberikan sebuah pengertian bagi kami untuk memahami firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan juga pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai 16. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai 16. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kisah ada seorang ayah yang memiliki seorang anak, di mana pada suatu kali ayah tersebut berkata kepada seorang anaknya, "Nak, kalau nanti kamu berhasil dalam ujian sekolahmu, maka ayah akan memberikan sebuah hadiah yang kamu inginkan." Ya, jadi ayah ini memberikan sebuah dorongan bagi anak tersebut untuk berusaha secara maksimal. Dan pada akhirnya anak tersebut berusaha secara maksimal. Dan satu hari waktunya tiba ketika nilai raport dibagikan, anak itu menerima hasil daripada nilai-nilai ujian sekolahnya. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata anak ini belum berhasil untuk mencapai target yang diharapkan. Ada beberapa nilai, ada beberapa mata pelajaran yang ternyata masih harus gagal daripada targetnya. Namun Bapak Ibu Saudara, sang ayah ini tetap memberikan hadiah tersebut kepada anaknya. Mengapa? Karena sang ayah melihat bagaimana anak ini telah berusaha dengan semaksimal mungkin, telah mengejar dengan apa yang ia bisa untuk mencapai target yang diberikan oleh ayahnya. Bapak Ibu Saudara, walaupun sang anak ini terlihat atau merasa gagal, tetapi sang ayah tetap merasa bangga akan apa yang sudah anaknya ini lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, di sana dikisahkan ada berbagai macam orang, berbagai jenis orang yang telah Allah pakai sejak zaman Perjanjian Lama. Di LAI memberi judul Saksi-saksi Iman. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya saksi-saksi iman yang diberitakan di dalam Ibrani 11 ini adalah seorang yang sangat hebat dan juga memperjuangkan imannya sampai akhir hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 dikatakan bagaimana mereka tidak dapat melihat apa yang dijanjikan itu. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka gagal? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru mereka tetap bisa bertahan dan juga memperjuangkan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Dan bahkan Allah dicatat memberikan sebuah tempat yang terbaik dan juga memberikan suatu hal yang memang sudah dijanjikan Allah sebelumnya untuk mereka terima di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hidup kita hari ini, kita pun menyadari bagaimana kita adalah manusia yang masih penuh dengan bagai kelemahan. Manusia yang tidak pernah luput daripada dosa. Tetapi melalui saksi-saksi iman yang dicatat di dalam Ibrani 11 ini, kita boleh melihat bagaimana mereka sampai akhir hidupnya boleh berjuang dan juga mempertahankan iman percaya mereka kepada Allah. Dan juga mereka pun tetap setia menjalani panggilan hidupnya. Walaupun mereka tidak melihat apa yang sesungguhnya ada di depan sana. Bagaimana ketika Kristus datang bagi umat manusia dan menyelamatkan seluruh dosa manusia. Hari ini
kita boleh menyaksikan dan boleh mengimani bagaimana karya Kristus yang telah menyelamatkan setiap kita. Dan lebih daripada itu, apa yang Kristus lakukan juga masih dapat kita rasakan sampai hari ini. Allah Roh Kudus yang terus bekerja menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak jarang saya percaya setiap kita merasa lemah, merasa kecil, merasa tidak berdaya, dan bukan siapa-siapa jikalau dibanding dengan saksi-saksi iman yang dicatat dalam Alkitab. Tetapi syukur pada Allah, kita perlu melihat bagaimana Kristus yang adalah setia senantiasa menyertai hidup kita sampai hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita boleh tetap merasakan bagaimana Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Kiranya setiap kita pun boleh dengan setia dan juga boleh dengan teguh menjaga iman percaya kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan menyatakan siapa kita di hadapan orang-orang banyak. Karena kita pun rindu Allah boleh melihat hidup kita dengan bangga, melihat hidup kita dengan sukacita, karena kita pun bisa memuliakannya di dalam setiap hal yang kita lakukan. Sebagaimana Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 16, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Allah tidak pernah malu melihat hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan setia dan juga berjuang sampai akhir menunjukkan bagaimana kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa memuliakan Dia sampai akhir hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh disebut anak-anak Allah. Terlebih kami pun boleh menyaksikan bagaimana saksi-saksi iman yang telah hidup mempertahankan iman percaya mereka sampai akhir. Kami pun rindu sebagai anak-anak-Mu boleh hidup teguh dan penuh pengharapan di dalam Engkau. Kami rindu boleh hidup sesuai dengan firman-Mu supaya banyak orang boleh melihat Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami merasa lemah, tidak berdaya, biarlah Allah Kudus yang boleh menguatkan setiap kami, menolong kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.